Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku dalam rahmat-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Jiwaku aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah jiwaku aman hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau
selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis. Sekali lagi katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan
sehabis. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kembali pagi hari ini pada anugerah-Mu, karena kembali kami dapat bersekutu memandang wajah-Mu Tuhan. Kasih percaya perkataan-perkataan-Mu adalah kehidupan bagi kami. Silakan Tuhan, kata-katalah bagi kami pagi hari ini. Terima kasih agar kami boleh hidup kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, perkataan-Mu adalah kehidupan kami. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya, segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Baik, Tuhan. Yang mau sharing pagi ini? Ada? Masih ada? Baik, tidak ada. Mulai ya. Oke. Dan karena baru sekaranglah engkau semua menyadari bahwa Tuhan telah turun dari sorga untuk berdiri di antara engkau semua yang diperlihatkan oleh kekotoran dan pemberontakan. Dan baru sekaranglah engkau semua mengenal Tuhan. Bukankah ini adalah peninggian terbesar? Sesungguhnya engkau adalah sekelompok orang di Tiongkok yang terpilih. Dan karena engkau dipilih dan telah menikmati anugerah Tuhan, dan karena engkau tidak layak untuk menikmati anugerah yang sedemikian besar, ini membuktikan bahwa semua ini adalah peninggian tertinggi terhadap dirimu. Tuhan telah menampakkan diri kepada engkau semua dan menunjukkan kepadamu watak kudusnya secara keseluruhan. Dan Dia telah memberikan semua itu kepadamu dan membuatmu menikmati semua berkat yang bisa engkau nikmati. Ingat saudara, Tuhan datang kepada orang yang berdosa. Jadi waktu kita menyadari, waktu kita boleh melihat saudara sekeliling kita, waktu kita boleh melihat diri kita tidak layak gitu. Jadi itulah
Andainya saudara, Tuhan itu sedang ada di antara kita. Waktu kita melihat watak kita yang rusak, waktu Tuhan datang di tengah-tengah kita, saudara, terjadi pemurnian. Terang Tuhan itu menerangi semua kita, saudara. Pertolongan kita, keselamatan kita hanya datang dari Tuhan, saudara. Dan sekarang inilah kita baru menyadari, saudara, kalau ternyata Tuhan sedang ada di antara kita, sudah turun dari surga dan ada di antara kita. Semua yang mereka alami dalam firman Tuhan ini, saudara, pada akhirnya saudara kita akan mengalaminya, saudara. Dan kita akan benar-benar memahami kalau Tuhan itu adalah jalan. Kita benar-benar mengalami bagaimana rasanya saudara kita tidak punya jalan lagi. Itu tandanya, saudara. Jadi jangan berusaha lagi mencari jalan. Saudara, dengan segala hal yang saudara lihat, mungkin kan kita lihat di bangsa kita, saudara. Saudara, keadaan perekonomian di bangsa kita ini, saudara, ya, ini kan yang Tuhan perlihatkan, karena kita tinggal di bangsa ini, saudara. Jadi sebetulnya keadaan kita itu, bahkan sebetulnya keadaan seluruh dunia, saudara, bahwa ekonomi ini sedang hancur, saudara. Iya, benar-benar sedang hancur. Apa yang diperlihatkan di bangsa kita ini, bagaimana rasanya benar-benar kita itu seperti tidak punya pemerintahan lagi sebetulnya, saudara. Walaupun kita masih lihat berjalan semua, tapi sesungguhnya boleh dikatakan nggak ada pemerintahan lagi, saudara. Ya. Saudara, saya katakan ini, saudara, karena tidak ada yang secara kebetulan, saudara, Tuhan bawa di dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita lihat sosial media, apapun itu, saudara, sebetulnya itu sedang menunjukkan, Tuhan sedang menunjukkan, ini loh sebetulnya keadaan dunia ini. Mungkin saudara tidak terlalu memperhatikannya, ya, karena ya mungkin saudara perhatikan yang lain. Tapi kalau kita perhatikan, jadi di masa mereka ini juga sebetulnya, saudara, ya. Jadi mereka itu sudah mempersiapkan diri mereka sebetulnya. Jadi masa ketika datang firman Tuhan ini, ya. Jadi mereka sebetulnya sudah mempersiapkan diri mereka untuk, misalnya mereka itu punya pertanian sendiri, punya ladang sendiri, punya bagaimana caranya untuk terpisah dari dunia ini, saudara. Mereka sudah melakukannya, ya. Jadi ketika awal-awal mereka mulai meninggalkan keluarga mereka, gitu ya, dan rasanya, saudara, mungkin pedih sekali, saudara. Tapi pada waktu itu memang benar-benar sistem dunia, saudara, itu begitu, karena mereka yang pertama kali, saudara, mengalami kedatangan Tuhan ini, saudara, ya. Melihat kedatangan Tuhan itu, maka
mereka juga sedang dibawa kepada suatu sistem yang berbeda dengan dunia ini, saudara. Bayangkan 30 tahun yang lalu, saudara. Ya, memang sebelumnya, saudara, ketika orang-orang percaya kalau Tuhan sudah mau datang, berita-berita tentang pengangkatan lah, antikris lah, 66 lah, ada kelompok-kelompok tertentu, saudara, memang yang sudah menyingkir dari dunia ini. Tapi ketika keadaan baik-baik saja kembali, mereka balik lagi gitu ya. Dan banyak memang yang kalau dikatakan akhirnya kembali lagi kepada dunia, saudara. Kembali lagi ya. Karena memang juga kan nggak datang juga gitu. Ternyata mau tidak mau mereka masuk lagi ke dalam sistem dunia itu, saudara. Setelah berlalu kan sudah cukup lama, saudara. Tapi sekarang ini, saudara, kalau kita perhatikan lagi, saudara, memang saudara sudah benar-benar, saudara, itu saran dari kalau saudara mengikuti ya, bagaimana harus memulai satu komunitas yang baru lah, memulai satu hukum yang baru lah gitu ya. Padahal itu rasanya, saudara, itu mustahil, saudara. Tapi saudara, kalau itu sudah mulai saudara dengar gitu ya. Jadi ada yang mengatakan begini, saudara, sebetulnya mereka yang pemimpin-pemimpin di pemerintahan gitu ya, bahkan orang-orang yang mengetahui kehancuran sistem ini, saudara. Jadi mereka itu benar-benar benar-benar sedang mempersiapkan dirinya gitu untuk merampok secara besar-besar. Makanya kalau saudara lihat bagaimana korupsi belakangan ini, itu benar-benar, saudara, itu tersingkap begitu saja. Yang tadinya rasanya nggak mungkin, ini benar-benar disingkapkan. Dan itu kalau saudara lihat kemarin dari 271 triliun gitu ya, lalu meningkat kemarin muncul 193, lalu kalau yang 271 itu, saudara, itu karena yang dihitung itu adalah kerusakan alam. Jadi sebetulnya ya fiktif juga lah, nggak sampai segitulah, kira-kira begitu. Tapi yang sebelumnya kan sudah besar-besar juga, saudara. Ya. Lalu muncul yang terakhir ini 193, dan ternyata itu kalau dihitung baik-baik ternyata bisa 1000-an. Bahkan kalau sejak awal berdirinya Pertamina itu sudah jutaan triliun, saudara. Bahkan, saudara, regulasi-regulasi hukum kayak misalnya apa yang terkenal itu Omnibus Law ya. Jadi dari peraturan-peraturan yang ada itu benar-benar, kalau saudara perhatikan, ini yang terakhir ini adalah bangkrutnya Sritex gitu. Saya diam-diam tanya-tanya lah gitu. Karena selama ini saya nggak begitu perhatikan gitu ya. Saya nggak begitu ngerti apa Omnibus Law itu gitu ya. Saya tanya, Twin gimana, apa parahnya gitu ya. Karena dengar-dengar sedikit. Nah, jadi benar-benar rakyat itu, saudara, sudah boleh dikatakan para pekerja-pekerja itu benar-benar ada dalam satu kondisi yang sangat memprihatinkan gitu, dari regulasi hukum yang ada gitu. Benar-benar boleh dikatakan
haknya itu, hak untuk hidup itu rasanya sudah sulit sekali, saudara. Iya. Nah, saudara, dengan kita melihat segala keadaan itu, saudara, firman Tuhan katakan jangan gelisah hatimu. Tapi bukan berarti kita itu ya sudahlah pokoknya tenang-tenang sajalah firman Tuhan. Enggak. Justru Tuhan katakan bagi kita, ayo kembali kepada pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu kan Tuhan gak kelihatan. Gak kelihatan dia. Kita nggak tahu bagaimana kepemimpinan Tuhan itu, pengembalaan Tuhan itu kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah begini. Kalau kita masih mengandalkan diri kita, itu berarti kita itu tidak digembalakan. Itu aja. Belakangan ini, saudara, kita yang ada di sini gitu ya, benar-benar saudara, kami saudara tiap ini saudara kalau bisa lewat 1 bulan, itu puji Tuhan. Kalau Om Tuin bilang, kalau kami di sana bang, paling lama itu bisa mengatakan begini, kalau kami bisa hidup 1 minggu gitu. Bisa 1 minggu. Jadi istilahnya lewat kalau kami kan, lewat 1 bulan, puji Tuhan. Kalau mereka soal 1 minggu, puji Tuhan. Nah, saudara, kondisi yang sedang Tuhan izinkan itu, ingat saudara, Tuhan kan sedang bekerja menyelamatkan kita. Perhatikan itu. Jadi jangan karena kita itu masih bisa makan gitu, nggak ada permasalahan gitu ya, aman-aman saja kita masih kerja gitu ya. Jangan berpikir itu keadaan yang terbaik. Justru kita belum mengalami kedatangan Tuhan kalau seperti itu. Karena kan kita masih bisa hidup tanpa Tuhan gitu loh. Sementara saudara, kalau saudara perhatikan saudara ya, doa Bapa kami aja kita diajarkan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukup. Artinya apa saudara? Kita itu hidup dalam pemeliharaan Tuhan setiap hari. Artinya, kalau tadi Om Tuin bilang, kalau 1 minggu gitu kan tadi, batasnya tadi, udah lewat minggu ini, puji Tuhan. Hari Seninnya gak tahu lagi gimana. Gitu. Lalu, pas itu, lewat 1 minggu, puji Tuhan. Tapi sebetulnya menurut firman Tuhan, 1 hari lewat, puji Tuhan. Iya. Jadi ketika Tuhan Yesus ketika mau disalib itu ya, kan perempuan-perempuan, ibu-ibu katanya kan menangisi dia. Tuhan bilang, jangan tangisi aku, tangisilah dia. Saudara, ketika kita melihat mungkin saudara kita menderita, mungkin kita kasihan. Ya, mungkin kita bisa bilang begitu. Tapi tahukah saudara, dalam pandangan Tuhan lebih berbahagia orang miskin. Ya. Itu firman Tuhan, saudara.
Lebih berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bukan lapar dan haus akan dunia ini. Saudara. Bukan lapar dan haus akan makanan yang enak gitu. Akan fasilitas dunia gitu. Ya, jabatan. Kekayaan gitu. Coba lihat saudara. Dengan adanya FB Pro gitu ya. Mungkin tetangga-tetangga mungkin sudah mendapatkan uang dari sana. Dan sering ngajak misalnya, ayo ini baru gajian nih. Gajian dari FB Pro. Kalau kita terpikir mau ikut. Kalau ada lagi kalau begitu tahu saham-saham, kripto misalnya. Begitu naik terus nilai kripto, lalu terpikir mau beli kripto, bisa naik berapa kali lipat. Manusia tergoda saudara dengan uang yang cepat itu saudara. Iya. Tapi Tuhan katakan, berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Iya. Renungkan baik-baik saudara perkataan itu. Kalau saya katakan renungkan baik-baik saudara, itu berarti saudara harus merenungkannya baik-baik. Iya. Ada misteri di sana. Ingat saudara, dunia ini sedang hancur. Dan yang menghancurkan itu adalah Tuhan. Kalau yang menghancurkan adalah Tuhan, berarti Tuhan itu akan membangun dan sedang membangun satu sistem yang baru. Seperti yang saya katakan tadi saudara. Si orang yang mengatakan itu saudara sudah melakukannya 5 tahun yang lalu saudara. Dan saudara kalau saudara mengikuti komunitas-komunitas misalnya komunitas ekoenzim gitu ya. Ada komunitas-komunitas di mana mereka itu rela saudara. Mereka itu saling memberikan ekoenzim buatan mereka. Itu banyak sekali saudara. Bagaimana supaya tidak tergantung kepada pemerintah. Karena memang saudara, kalau saudara ikuti baik-baik, perhatikan. Cobalah saudara mulai coba masuki sedikit aja supaya saudara ngerti apa yang saya katakan ini saudara. Supaya saudara benar-benar jadi mencari kebenaran. Bukan mencari penyelamatan dari dunia ini. Dengan seperti itu tentunya saudara, dia sedang berusaha menyelamatkan dirinya dari kehancuran sistem dunia ini. Uang akan hancur saudara. Iya. Dengan mudah saja saudara. Seseorang yang punya rekening di bank gitu, dengan mudah saja itu saudara dipindahkan dengan mudah saja. Apalagi kalau sudah masuk ke digitalisasi saudara. Makanya marah kemarin bagaimana rekening mereka lenyap begitu saja. Dan ketika mereka laporkan, tahu nggak saudara? Pemerintah itu rasanya nggak bisa berbuat apa-apa. Iya. Heran sekali saudara. Saya ingat dulu saudara ketika Harga dulu ya datang ke sini. Itu masih zamannya
teman-teman kita yang lama masih ada. Itu sampai 2 kali transfer. Jadi uangnya itu 8 juta. Dan ketika coba menelusuri, pergi ke polisi lah, ke bank sekalipun, saudara, itu nggak bisa kembali. Iya. Walaupun benar-benar sudah tertipu gitu. Dan kejadian itu sudah banyak sekali. Itu herannya pihak bank sekalipun nggak bisa. Harusnya kan gampang saja, saudara. Tahu kan alirannya, tinggal di cut saja, balikkan lagi, harusnya bisa. Pertemukan aja. Kalau orang yang ditarik itu tinggal pertemukan saja. Dan yang misalnya kan begitu dikembalikan kan, orang itu kan pasti komplain gitu kan. Nah begitu dia komplain, sudah pertemukan saja. Ya kan, cross check langsung. Gampang tuh. Tapi hukum itu berbelit-belit, saudara. Iya. Jadi semua kejadian itu, saudara, kalau saudara mulai mendengarkan firman ini, saudara, saudara sudah mulai harus berpikir tentang apa yang saya katakan. Begitu saudara dengar, jangan diam-diam saja. Jangan anggap angin lalu. Artinya, pertama, jangan genggam uang. Yang pertama. Ya. Mulai cari kebenaran. Dari semua yang saya katakan ini, udah. Jangan berniat lagi mencari penyelamatan dari dunia ini. Catat, saudara. Sekali lagi catat, jangan berniat lagi mencari penyelamatan dari dunia ini. Jangan gantungkan diri dengan dunia ini. Jangan ikatkan lagi dirimu dengan dunia ini. Ya. Mulailah berani menghadap Tuhan. Saudara, arti berani menghadap Tuhan. Selama ini saudara kita takut, saudara. Takut menghadap Tuhan. Takut dipanggil Tuhan. Kalau saya ceritakan pengalaman saya kepada saudara, tentu saudara tidak mau seperti saya. Ya. Kalau Om Twin ceritakan pengalaman dia, tentu saudara tidak akan mau jadi seperti Om Twin. Tentu saudara juga mungkin pasti bisa menyalahkan, oh karena dia begini, karena dia begitu. Oh. Tuhan tidak menyalahkan orang yang di samping kanan dia. Dia tidak menuntut pelanggaran dia. Dia tidak mengatakan, oh kamu harus menanggung dulu hukuman oleh karena perbuatan. Tidak. Pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Ya. Tuhan itu membenarkan antara orang Farisi dengan pemungut cukai yang masuk ke bait suci.
Pemungut cukai itu memukul-mukul diri. Walaupun dia seorang pemungut cukai, dia berani datang kepada Tuhan. Ya. Si orang Farisi berani datang ke bait suci karena dia itu rasanya, wah, masyarakat kelas atas. Masyarakat kelas atas sorga. Dia datang, saudara, dengan wajah sukacita. Ya, mungkin dengan pakaian yang terbaik gitu. Ya. Supaya mungkin orang melihat dia sebagai hamba Tuhan. Lalu orang menghormati dia. Dia berangkat. Tapi saudara, pemungut cukai itu saudara, dia berani datang karena memang dia sangat membutuhkan Tuhan, tapi dia nggak tahu saudara bagaimana caranya. Bagaimana caranya dia melepaskan diri dari situ. Tapi setiap kali dia menghadap Tuhan, dia benar-benar datang dengan hati yang hancur. Dan Tuhan membenarkan dia. Ya sudah. Saudara, ketika Tuhan datang kepada kita, saudara, ada banyak orang, saya nggak sanggup. Sehingga banyak orang berpikir, bagaimana keluar dari masalah. Iya. Itu aja yang dalam pikirannya. Apakah itu salah? Apakah itu salah? Menurut kita nggak salah. Itu menurut kita. Tapi sekarang dengan pekerjaan Tuhan yang terbaru, itu salah besar. Sampai kapan kami terus begini? Ya. Dulu saya nggak mengerti itu, saudara. Saya tetap, saudara. Tetap bagaimana saya lepas. Bagaimana supaya ya agak tenang sedikit lah hidup kita. Ya. Saya berani pergi kemana-mana, saudara. Iya. Nggak ada yang saya takutkan. Dan saya pikir itulah kehidupan yang sejati dari seorang yang menjadi pelayan Tuhan. Ya, mungkin saya bisa mengatakan, saya nggak takut sama siapapun. Ada malaikat-malaikat yang melindungi saya. Saya pergi kemana-mana. Saya doakan orang, saya tolong orang. Seperti guru kita, dia bisa sampai jam berapa aja mendoakan. Karena menurut dia sedang giat-giatnya untuk Tuhan. Dulu saya juga sempat terobsesi begitu, saudara. Dulu kita sudah sampai dia beli lahan gitu, sampai 9 hektar, yang sampai hari ini tidak tercapai. Dulu saudara, dia punya mimpi, saudara, mau punya rumah pemulihan gitu. Iya. Dulu saudara, sebelum kita keluar dari situ, saudara, wah itu teman kita itu, wah benar-benar kayak terbuka pelayanan itu, saudara,
melayani orang-orang di TNI, Polri, ASN yang jatuh ke LGBT sudah masa-masa itu sudah. Dan waktu itu rasanya saudara dia kenal dengan orang-orang penting di Polri gitu ya, yang wah kayaknya pelayanan terbuka ke situ. Iya, dia melakukannya itu saudara. Dia melakukannya itu karena memang dia pikir saudara dengan seperti itu dia sedang giat melayani Tuhan. Iya. Dia ingin membalas kasih Tuhan yang menyelamatkan dia. Iya. Dia benar-benar ingin all out juga dengan Tuhan. Tapi puji Tuhan saudara, itu tidak jadi saudara. Saya juga mengucap syukur gitu ya. Saya tidak lagi terikat dengan mereka yang pergi kemana-mana mendoakan orang. Iya. Cukuplah pada waktu itu saudara, saya tahu kalau memang kuasa Tuhan itu nyata. Iya. Nyata sekali. Biar saya sering cerita sama saudara. Iya. Bayangkan saudara, saya nggak dapat apa-apa dari sini, dari gereja kita, belum ada dulu, nggak ada. Saya nggak pernah bergantung. Ingat pada waktu itu kami benar-benar dipelihara setiap hari. Iya, nggak ada kerjaan saudara, nggak ada. Saya bukan punya usaha lagi, ya, sama sekali. Bisa lihat, saudara. Anak saya dulu masih sekolah di swasta. Tapi dengan sekarang, saudara, rasanya mungkin, wah kalau dipikir-pikir, saudara, agak lebih baik lah. Tapi tahu nggak, saudara? Justru dengan keadaan seperti itu, saudara, benar-benar saudara lihat, ketika misalnya kayak tidak ada gitu ya, masuk misalnya dadar, mulai saudara, situ saya, apa ini ya? Kok saya bergantung? Kok bisa jadi bergantung ke situ? Ya. Dulu benar-benar saudara, saya hidup. Iya. Saya masih ingat saudara pernah sekali bayar mau uang sekolah semua bisa terbayar berapa juta saudara. Iya. 8 juta. Iya. Saudara, ketika kita berani datang kepada Tuhan, memang kita harus hitung resikonya. Ya. Benar saudara, Tuhan gembalakan kita, Tuhan pelihara kita, itu kebenaran. Tetapi tidak semudah yang kita bayangkan. Ya. Tapi lihat saudara, saya katakan di awal tadi, dunia ini sedang hancur saudara. Simpan baik-baik saudara. Ini perkataan yang tidak sama dengan perkataan pendeta-pendeta itu. Mereka masih bisa loh mengkhotbahkan tentang antikris segala macam. Bisa loh. Tapi mereka tidak sadar mereka lah antikrisnya. Mereka sibuk mengatakan, hidup sekarang itu saudara yang ini yang digiring
Donald Trump lah antikris. Dulu kan Obama lah, Paus lah. Kan dulu kan gitu kan, ingat gak? Mungkin sebelum itu saudara, mungkin Presiden Amerika sebelumnya juga sudah dikatakan kalau dia antikris. Mereka lupa kalau Tuhan pernah mengatakan Petrus itu iblis. Yang apa lagi? Jadi kalau Tuhan katakan Paulus ada antikris, coba gimana lah? Apa mereka bisa terima? Mereka akan mencak-mencak, saudara. Apalagi kalau mereka yang dikatakan antikris. Padahal bukankah sebetulnya itu satu kebenaran, saudara? Ketika mereka berani mengatakan seperti itu, tapi mereka benar-benar membohongi jemaatnya. Ya kan? Ayo andalkan Tuhan. Ternyata mereka gak mengandalkan Tuhan. Macam mana itu? Ya macam mana mereka mengandalkan Tuhan? Mereka punya segalanya. Rumah mereka, istana gitu. Apakah mereka bisa misalnya mengunjungi jemaatnya yang di rumah liar misalnya? Ketika mereka sudah ada di istana? Apakah ketika jemaatnya yang dari rumah liar, dengan pakaian mungkin sederhana, lalu mereka itu datang di depan pintu rumahnya gitu. Jangankan sampai ke rumahnya, di gerbangnya security saja mereka sudah dihadang. KTP. Ya Pak, saya mau jumpain pendeta saya di sini, pendeta saya tinggal di sini. Mana KTP? Kalau misalnya, oke lah, ada nomor telepon pendeta, di mana pendeta, alamat pendeta? Apakah pendetanya itu bisa datang ke security untuk menjemput jemaatnya itu? Ketika ditelepon, ngaku-ngakunya itu Pak. Iya kan? Tapi kalau di mimbar dia khotbah bagaimana? Betul lah. Tapi saudara, mereka bangga punya gembala yang seperti itu. Mereka mungkin mengatakan ketika melihat pendeta yang lain, emang kamu siapa? Dibandingkan dengan pendeta saya, lihatlah pendeta saya. Karena imannya dia sangat diberkati, gereja sangat diberkati. Dia memiliki segalanya. Mungkin kan orang akan mengatakan seperti itu kan tentang saya. Bapak siapa? Gelar bapak apa? Pendeta saya gelarnya dokter. Ya kan? Apa yang saya masih datang ke gereja bapak? Lihatlah dirimu. Gitu kan? Betul gak? Iya. Ketika keadaan kita, saudara, menurut orang kita sedang terpuruk, atau menurut diri kita sendirilah, kita sering sekali sedih dengan diri kita sendiri. Iya. Tak kenapa kita ingin supaya orang, ya ketika memandang kita itu, ya memandang sedikit lah gitu. Kita nggak mau menghadapi satu kehidupan di mana ketika orang memandang kita, mereka memandang kita itu rendah. Padahal tahukah saudara, seperti itulah Tuhan datang
Disitulah kita menolak Tuhan sebetulnya. Kita selalu mengajari Tuhan. Iya, kita pintar. Iya. Kita ingin baik pada pandangan orang. Kita ingin berusaha menjadi baik. Paulus juga begitu. Iya. Tujuan dia mulia. Betul. Tuhan tidak memungkiri itu. Tuhan juga menghargai. Tapi saudara, jalan Tuhan bukan jalan kita. Itu masalah. Itu kebenaran. Iya. Saudara, sudah waktunya saudara kita benar-benar saudara memperhatikan firman Tuhan. Ya. Kalau rasanya saudara kita itu mau membuat misalnya satu sistem gitu ya. Dulu saudara pernah ketika dulu teman-teman kita yang waktu mereka masih kemana-mana pergi gitu, mereka datang ke sini. Ketika mereka melihat gitu, ada seorang teman itu bilang kayaknya bapak bukan di sini. Oh, kayaknya bapak punya, kayaknya bapak itu kayak tinggal di satu apa gitu. Spontan aja dia bilang ketika dia lihat kita baru memulai gereja ini dengan 3 ruko gitu. Dia bilang kayak, emang saudara dulu saya pernah berpikir seperti itu, gitu. Tapi mungkinkah? Gitu. Tapi saya waktu itu iyakan juga gitu. Saya seperti melihat memang kita itu ada dalam satu tanah yang luas gitu ya. Lalu kita ada di sana. Ada satu seperti komunitas di sana. Tentu saya simpan saja. Tapi saudara, kalau kita melihat kesininya saudara, memang gak terhindarkan saudara, sistem dunia sedang hancur. Iya. Dulu saudara mereka itu benar-benar saudara, jadi kan mereka itu pada waktu itu kan dikejar-kejar juga saudara. Orang-orang ini kan dikejar-kejar juga. Bahkan kalau saudara lihat film-film mereka itu yang mereka bisa buat banyak sekali itu saudara ya. Itu mereka lakukan dan ternyata memang uang mereka banyak juga gitu. Tapi mereka dikejar-kejar terus. Jadi mereka juga akhirnya punya ahli-ahli hukum juga. Anak-anak muda mereka juga wah punya kreativitas sendiri gitu. Mereka bikin wah itu terus saudara bekerja. Lihatlah bagaimana tarian-tarian mereka. Wah mereka juga mempergunakan orang-orang profesional saudara. Iya artis-artis juga. Jadi pemain-pemain filmnya itu bukan jemaat mereka, saudara. Bukan jemaat mereka semua. Makanya sampai ada kan kalau saudara lihat itu ada yang sampai benar-benar, kalau saudara lihat itu, ya benar-benar hanya artis profesional yang bisa melakukannya. Iya. Sampai misalnya nggak pakai pakaian loh saudara. Yang di penjara itu kalau saudara lihat itu. Iya. Siapa yang bisa perankan itu? Tapi memang itu kisah nyata. Yang mereka buat itu film itu semua kisah nyata. Keadaan mereka sendiri. Ya. Gimana bisa perankan itu saudara kalau bukan artis profesional? Kan itu kan kayak dibuat lagi kan ulang gitu. Ketika misalnya yang waktu dianiaya itu ya, perempuan yang dianiaya di penjara itu saudara. Kalau saudara lihat itu memang benar-benar saudara itu profesional, artis profesional.
Tapi saudara, waktu mereka dikejar-kejar itu saudara, jadi mereka itu harus misalnya ada di misalnya kelompok mana gitu ya. Jadi mereka itu punya ladang sendiri. Dan mereka harus sembunyi-sembunyi saudara. Nah, kalau misalnya yang dikatakan oleh yang saya katakan tadi saudara, dia sudah memulainya 5 tahun yang lalu. Dia mulai di satu tempat kalau dia bilang sih di seluruh Indonesia, kata saya belum tahu juga sih ya. Tapi dia benar-benar sudah memulainya 5 tahun yang lalu. Jadi jangan, itu bukan orang Kristen saudara, bukan orang Kristen. Justru kalau saudara tahu, di Aceh itu loh saudara dengar ya, bagaimana mereka tidak mau pakai barcode. Bayangin. Itu dari gubernurnya loh saudara. Jadi kalau orang Kristen punya pengajaran tentang antikris, segala macam, kalah jauh, ketinggalan jauh dengan mereka. Ya. Makanya ada ekonomi syariah mereka, segala macam. Mereka sudah melakukannya dari dulu. Ya. Orang Kristen itu ketinggalan jauh, saudara. Jauh sekali ketinggalan. Kalau saudara mau lihat semua para koruptor itu, kelas kakap itu, siapa dia? Siapa? Orang Kristen. Iya. Yang dikatakan elit global itu semua siapa? Itulah orang-orang serakah itu. Jadi saudara, kalau kita ini lapar dan haus akan dunia ini, kita juga cikal bakal antikris itu. Catat ini saudara. Catat. Simpan baik-baik. Untuk apa kita memperoleh seluruh dunia ini kalau kita kehilangan nyawa kita? Simpan, itu kebenaran. Jadikan itu harta. Jangan jadikan uang penyelesaian masalah sebagai hal yang membuat engkau tersenyum. Kebenaranlah yang harus membuat kita tersenyum. Kebenaranlah yang harus membuat kita bersukacita. Peluklah kebenaran itu. Iya, jadikan itu sebagai bantal tidur. Iya. Benar-benar rindukan dia. Dialah Tuhan. Kebenaran itulah Tuhan. Yang sesungguhnya. Perkataan-perkataan Tuhan itulah yang kalau kita dengarkan mungkin menusuk kita, mungkin melukai kita. Izinkanlah saudara pedang Tuhan itu menusuk ke ulu hati kita saudara. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Jangan pusatkan perhatianmu terhadap masalahmu. Itu akan mengganggumu. Itu akan membuatmu murung. Jadikanlah Tuhan sebagai pusat perhatian. Kebenaran sebagai pusat perhatian. Biarlah engkau hanya memikirkan itu, tidak memikirkan yang lain. Ya. Maka disitulah saudara, engkau akan dibimbing oleh Tuhan. Kita akan dibimbing oleh Tuhan. Ya. Ketika saudara kita memulai di sini, kita yang tinggal di sini saudara. Kita yang tinggal di gereja ini. Kita yang masih beribadah di sini. Saudara yang masih ada dalam persekutuan ini. Melihat
Apa yang saya katakan tadi semua itu saudara? Kalau saya sudah katakan saudara, berarti kemungkinannya Tuhan sedang melakukannya. Ini. Karena kan kita percaya Tuhan ada di antara kita. Iya. Kalau saya katakan misalnya tadi tanah yang itu, saya katakan tadi. Lalu kita ada di sana. Kita mungkin punya sistem pertanian. Ya, tapi pertanian yang alami. Ya, mereka itu saudara, sayur-sayur yang mereka tanam itu sayur organik. Tapi pada waktu itu saudara, dikatakan ketika ada di tempat yang lain. Jadi mereka itu sudah ada dalam apa ya, komunitas-komunitas, misalnya ada di tempat yang lain gitu kan. Jadi di tempat yang lain itu ada yang ya tanamannya tidak tumbuh gitu. Sementara di tempat mereka ada yang sayurnya berlimpah tapi jadi busuk gitu. Lalu dia datang gitu. Kenapa ini semua ini? Ternyata mereka itu malas untuk mengantar. Dan diantar pun ketika besoknya diantar, disuruh antar, ternyata dibiarkan begitu saja. Hanya diantar aja, nggak dengan benar-benar kasih gitu. Ya, jadi saudara, kita mulai ketika kita sudah mendengarkan ini saudara ya. Mulai diam-diam bilang aja kayak gini. Gimana gitu. Kita nggak tahu bagaimana caranya lepas. Dan memang benar saudara, semua yang kita makan pun saudara, itu sebetulnya boleh dikatakan rusak. Mau ikan mau apa gitu, aduh sulit sekali saudara. Jadi ketika sudah mulai datang perkataan ini saudara kepada kita saudara, gimana gini saudara? Bagaimana ya itu Tuhan? Dengan saya katakan tadi sistem yang tadi itu sedang dimunculkan itu saudara. Saudara, orang-orang sedang berusaha merampok. Dan memang saudara, kalau saudara perhatikan, kalau saudara lihat apa namanya ya, press conference itu ya, kayak kemarin, begitu itu kan cukup parah juga saudara. 10.000 lebih karyawan itu PHK. Itu ketika mereka kasih solusi itu antara saya sih baru tahu, dan nggak tahu, belum tahu benar-benar itu apa kurator dengan yang orang-orang itu, saya nggak begitu paham sekali. Jadi terjadi perbedaan yang sangat apa ya? Dimana bayangkan sekelas menteri ketika dia ngomong dibandingkan dengan si kurator tadi. Jadi si menterinya itu bilang, oh ini masih akan dipekerjakan. Oh. Padahal si kuratornya bilang enggak. Tapi dia akan yakin, dipastikan akan bekerja lagi katanya. Apa namanya, di skill yang sama gitu. Artinya akan muncul nanti lagi pengusaha yang baru yang akan menggantikan Sritek itu. Sritek itu ternyata sudah puluhan tahun saudara. Emang gampang mereka melepaskan begitu saja kalau memang masih bisa. Kan karena memang penjualannya itu, tingkat kebutuhan daripada tekstil itu sudah hancur-hancuran. Makanya mereka nggak bisa lagi melanjutkannya. Lalu menjanjikan mau ada yang menggantikannya. Nggak mungkin. Tapi mereka bilang dipastikan mereka akan bekerja kembali. Itu udah jelas-jelas kelihatan loh di press conference itu sudah. Ke Mahfud menterinya.
Kayak gini loh, sudah bohong. Nyata-nyata bohongnya. Tapi dia masih menutupi kebohongannya. Dibongkar langsung di depan itu live. Kebohongannya itu. Dan benar-benar saudara, sudah ada di puncak itu melebihi nanti yang kemarin. Karena udah nggak makan lagi, apalagi ini dekat Lebaran lagi saudara. Kalau sempat nggak ada, mereka dapat pesangonnya. Dan kejadian itu di mana-mana. Jadi, saudara dengan mengetahui ini saudara. Saudara, apa yang Tuhan minta dari kita? Benar, jangan takut. Tetapi kalau cuman jangan takut, tapi tidak bertindak, itu namanya bodoh. Kalau hanya jangan takut, tapi tidak berdoa, tidak mencari kebenaran, tidak lapar dan haus akan kebenaran, itu bodoh juga. Ya. Saya tidak sedang mengatakan, oh ayo kita buat ini. Dari dulu sudah kita lakukan itu. Ketika dulu kita masih di gereja besar, waduh, tahu? Ingat dulu bikin sabun-sabun dulu, ingat? Terakhir mereka sudah punya tanah juga. Gagal semua. Gagal juga. Iya. Tapi kan gak mudah kan? Gak bisa kan dengan kekuatan kita ingin keluar kan? Dari keadaan ini kan? Artinya apa sih? Lapar dan haus akan Tuhan. Buatlah Tuhan itu menjadi sumber sukacita. Bukan yang lain. Ya. Buatlah setiap hari saudara, kita benar-benar merindukan Tuhan. Buatlah kita hanya bersukacita karena kebenaran. Bukan karena uang, bukan karena pekerjaan, bukan karena masalah kita selesai. Bahkan kita harus berani berkata, tidak ada penderitaan. Harus berani berkata kayak gitu. Iya, harus berani menyangkali keadaan kita. Si Tuhan, kita lewat dalam doa. Si Tuhan, kami bersyukur persekutuan ini. Terima kasih buat setiap kebenaran, demi kebenaran, firman Tuhan yang kami persekutukan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.